Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Celoteh Yori yang membahas tentang sex and relationship. Hai, apa kabar? Semoga kalian berada di kondisi sehat walafiat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tema relationship yang berkaitan dengan kekerasan. Nah, walaupun di luar sana udah banyak banget yang membahas tentang tema ini, tapi menurutku ini masih sangat relevan sampai sekarang. Mengapa? Karena masih banyak banget yang mengalami kekerasan dalam relationship, baik itu dalam pacaran maupun KDRT atau dalam ikatan rumah tangga atau ikatan pernikahan. Nah, kenapa juga aku membahas ini agar teman-teman pun yang mendengarkan atau juga sudah tahu terkait dengan kekerasan dalam hubungan ini juga memberikan informasi pada teman-teman yang lainnya terkait hal ini. Kenapa banyak sekali yang menganggap bahwa kekerasan dalam hubungan itu adalah sesuatu yang wajar? Tentu aja itu adalah hal yang keliru, karena sesuatu atau suatu hubungan yang sehat tentu aja jauh dari kata kekerasan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan lebih berfokus pada ciri-ciri pelaku kekerasan dalam relationship. Nah, sebelum membahas itu lebih lanjut, aku ada cerita menarik sih sebenarnya. Nah, dulu ketika aku masih kuliah psikologi, ketika masih S1 sih kayaknya di tahun 2010, itu beberapa temen walaupun beda kelas ya, itu mengalami kekerasan dalam pacaran. Nah, walaupun anak-anak psikologi itu membahas tentang jiwa manusia, tapi ada jebakan ternyata. Nah, karena kita juga masih belajar ya, jadi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran itu punya pemikiran bahwa mereka, para pelaku maksudnya, itu punya gangguan yang mesti si korban ini sembuhkan. Nah, karena ilmu kita masih setengah-setengah pada saat itu, jadi banyak teman-temanku yang ya ibaratnya dengan aku belajar psikologi, maka aku mesti membantu dia untuk bisa lepas dari pola kekerasan. Ya mungkin karena namanya anak psikologi kan kadang menghubung-hubungkan ya, karena udah tahu oh pola asuh orang tuanya nih kayak gini, di rumah tuh dia juga dikerasin, jadi nggak heran kalau sama pacar juga melakukan kayak gitu. Nah, beberapa semester kemudian akhirnya ada salah satu dosen yang memang concern banget di bidang perkembangan remaja dan seksualitas, itu membahas soal itu kayak gitu. Jadi banyak anak-anak psikologi terutama yang cewek itu lupa bahwa mereka menjalin hubungan pacaran itu tujuannya itu sebagai konselor atau sebagai pasangan. Nah, ini adalah jebakan. Jadi dengan belajar psikologi jadi merasa punya kewajiban untuk menyembuhkan atau merubah polanya jadi lebih baik. Padahal sebenarnya secara nggak langsung dia udah menjebak dirinya pada hubungan yang toksik atau hubungan yang udah nggak sehat. Nah, tentu aja hal kayak gini sebenarnya nggak cuma anak-anak psikologi aja kali ya yang ngalamin gitu loh. Ternyata di luar sana setelah aku berpraktek sebagai psikolog pun juga ternyata banyak mereka yang tidak berlatar belakang psikologi itu juga punya pemikiran seperti itu. Jadi ketika suami atau pasangan atau pacarnya itu melakukan kekerasan sama dia menganggap bahwa oh ini dia gangguan, dia punya sakit hati di masa lalu, jadi pelampiasannya ke aku atau ke istri kayak gitu, ke anak-anak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa di beberapa penelitian bahwa ternyata pelaku kekerasan itu tidak selalu atau bahkan sedikit yang mengalami gangguan emosi. Nah, seperti gangguan kepribadian dan sebagainya, ternyata tuh enggak semuanya seperti itu, walaupun ada ya berapa persen kayak gitu. Karena mereka yang mengalami gangguan emosi atau gangguan kepribadian, mereka secara tidak langsung akan
menyadari bahwa ada yang gak beres sama dirinya dia kayak gitu, dan punya kesadaran untuk minta tolong. Nah, sedangkan para pelaku kekerasan justru menggunakan power untuk menekan yang tanda kutip lebih lemah daripada dia. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan gender ini pasti banyak mengaitkan juga dengan patriarki, ya kan? Jadi banyak korban kekerasan itu perempuan karena perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap second layer. Padahal sebenarnya nggak semua korban kekerasan itu perempuan ya. Banyak juga di luar sana korban kekerasan dalam hubungan itu juga laki-laki juga ada, tapi jumlahnya kan nggak sebanyak korban yang perempuan, kayak gitu. Oke, langsung lanjut aja ya. Ciri-ciri pelaku kekerasan itu yang pertama, salah satunya adalah pencemburu yang ekstrim. Nah, kalau teman-teman ngikutin podcastku yang sebelumnya, aku membahas tentang cemburu itu tanda cinta gak sih, kayak gitu. Nah, ternyata ada cemburu yang sehat dan ada cemburu yang patologis. Nah, mereka yang punya potensi melakukan kekerasan itu biasanya memiliki sebagai pencemburu yang ekstrim. Jadi mereka sangat kurang membangun atau sangat kurang punya rasa percaya pada pasangan. Bahkan mereka akan selalu menanyai kemana, lagi apa, pergi sama siapa, dan lain sebagainya kayak gitu, karena menganggap ya pasangan itu adalah milik dia sepenuhnya. Nah, ini adalah potensi kekerasannya sangat besar. Nah, salah satunya yang sering kita dengar adalah posesif, ya kan. Jadi seakan-akan ya ketika udah pacaran ya udah nggak boleh berhubungan sama yang lain kayak gitu. Tapi para pelaku pencemburu atau para pelaku posesif ini justru mereka merasa bebas, punya hak untuk berhubungan, ibaratnya tetap bersosial dengan teman-teman yang lainnya, kemudian juga punya kehidupan sosial yang normal lah tanda kutip, sedangkan dia melakukan pengekangan pada pasangan bahwa ya ketika kamu udah pacaran sama aku ya udah nggak boleh berhubungan sama siapa-siapa kayak gitu. At least itu cuma teman doang. Kemudian juga ada pembatasan dengan keluarga, itu juga bisa. Nah, ini salah satu cirinya yang mungkin teman-teman juga udah kerasa bahwa ini nih udah nggak sehat, posesif. Udah jadi posesif banget, yaitu sering memeriksa handphone kayak gitu. Kemudian juga persoalan tentang password itu tuh sesuatu yang sangat amat krusial kayak gitu. Jadi pokoknya kalau telepon nggak diangkat itu bakal ditelepon terus nanti akan dicekin ketika ketemu, oh, kamu tuh ngapain aja sih gini. Pokoknya ngekang banget kayak gitu. Nah, kemudian juga setelah pencemburu yang ekstrim yaitu hipersensitif. Nah, hipersensitif itu sensitif yang sangat berlebihan. Nah, ini adalah sebenarnya sifat umum dari pelaku kekerasan. Seseorang yang hipersensitif biasanya merasa mudah terhina dan menganggap segala sesuatunya sebagai bentuk penyerangan terhadap dirinya. Jadi tuh gampang baper, tapi gampang bapernya tuh ke arah yang negatif banget kayak gitu loh. Jadi misalnya ketika ada orang yang ngomong bisik-bisik, rasanya lagi ngomongin dia kayak gitu. Nah, ini juga berlaku ketika ke pasangan kayak gitu. Jadi kayak udah berasumsi negatif dulu terhadap dirinya bahwa kayaknya nih ada orang yang gak suka kayak gitu, dan dia akan menyerang, mengattack kayak gitu ke orang tersebut. Tapi biasanya mereka punya kesadaran diri ketika dengan orang yang gak dikenal. Nah, seringnya ini adalah sama ya pasangan sendiri gitu, ketika misalnya lagi telepon, kayak telepon siapa sih, ya temanku, ya teman siapa, kayak gitu sampai ditanyain gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak posesif sih, tapi ini hipersensitif tuh lebih pada dia tuh kayak ngerasa tuh sering dihina kayak gitu loh, bahkan sebenarnya orang lain juga atau pasangan juga biasa aja kayak gitu. Nah, ini juga akan mengakibatkan ledakan emosional. Nah, kemudian suka mengontrol perilaku pasangan. Nah, di sini juga perlu disadari bahwa ngontrol perilaku itu bukan berarti tanda menjaga ya. Karena banyak banget cewek-cewek lugu tanda kutip itu, ayo kamu pulang ke rumah maksimal jam 7 kayak gitu. Di luar itu pokoknya udah kayak
pos satpam banget gitu loh, udah kayak satpam banget, pokoknya harus jam sekian, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kayak gitu. Masih pacaran tapi kok udah ngatur-ngatur banget. Nah, banyak cewek-cewek yang mempersepsikan itu tuh tanda sayang, kayak itu sebenarnya itu adalah perilaku mengisolasi kayak gitu. Jadi membuat si korban atau si pasangannya ini jadi kayak nggak punya akses untuk bersosial lebih luas kayak gitu. Ini kan juga bahaya karena efeknya ketika mengalami kekerasan, si cewek ini atau si korban ini nggak tahu harus minta tolong ke siapa, dan dia sudah tergantung sama pasangannya, karena kan ya hubungannya kan ibaratnya hubungan komunikasinya kan cuma sama pasangannya aja. Jadi kalau minta tolong ya cuma sama pasangan, kalau sama orang lain juga nggak tahu harus gimana, harus memulainya kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini juga banyak pelaku kekerasan yang berusaha menjelaskan perilaku mengendalikan sebagai bentuk rasa khawatir, ya kan banyak banget korban tuh yang ngerasa ya ampun aku tuh diperhatiin banget sebenarnya kayak gitu, tapi nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah sudah bentuk pengontrolan perilaku. Nah, kalau tujuannya jelas, tujuannya ibaratnya ya oke, kita sebagai cewek nggak boleh pulang malam, tapi kalau misalnya ada tugas, ada pekerjaan yang mengharuskan kita pulang malam, ya selama kita bisa menjaga diri dan tahu mesti gimana kan sebenarnya nggak apa-apa, fine aja kayak gitu. Bukan berarti langsung ya udah kamu keluar aja dari kerjaan itu, ya udah siapa suruh kamu ambil kuliah, ambil apa sih UKM ini. Nah, kan nggak bener jatuhnya. Nah, kemudian adalah sering mengalami perubahan mood. Nah, sering mengalami perubahan mood di sini bukan berarti mengalami gangguan emosional ya, bukan berarti mengalami gangguan emosi. Nah, jadi karena polanya sudah terbentuk bahwa dia bisa marah sesuka hati, bisa ibaratnya bisa berubah sikap juga sesuka hati. Ini bentuk dari pengontrolan perilaku lagi. Jadi kayak banyak korban kekerasan ini baik di pacaran maupun di rumah tangga atau yang udah menikah, itu pelakunya itu mengalami perubahan yang ekstrim. Jadi gini, kayak misalnya habis marah-marah, habis banting-banting barang, habis meledak kayak gitu, terus beberapa jam kemudian tiba-tiba tuh minta maaf kayak gitu, minta maaf, terus apa ya, pokoknya ampun deh, nggak akan ngelakuin itu lagi, khilaf kayak gitu. Nah, ini yang perlu disadari bahwa banyak pelaku kekerasan yang menggunakan metode ini sebagai taktik untuk mengontrol, ibaratnya untuk bikin bingung gitu loh, bikin bingung korban loh. Tadi marah-marah tapi kok sekarang udah romantis banget sikapnya kayak gitu. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa bisa jadi perubahan mood yang seakan-akan terlihat seperti gangguan, ternyata itu adalah sesuatu hal yang dipelajari kayak gitu loh. Karena dia tahu dengan dia marah itu membuat si korban takut, buat si pasangan takut, tapi dengan ketika dia minta maaf, ketika dia sampai nangis sampai sumpah demi apapun kayak gitu, itu tuh bagian dari kayak ngambil hatinya. Justru dengan kayak gitu memposisikan si pasangan atau si korban ini kayak merasa sangat jahat banget kalau nggak maafin kayak gitu. Ini kan udah kayak manipulatif banget kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin kadang cewek-cewek tuh susah ngambil keputusan untuk putus nggak ya kayak gitu, atau ngambil sikap untuk ibaratnya konseling lebih lanjut ketika ini kasusnya dalam rumah tangga kayak gitu. Karena mereka berpikir berulang kali, jangan-jangan akunya yang baper, jangan-jangan akunya yang bermasalah kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sering menyalahkan orang lain. Jadi ini adalah pelemparan tanggung jawab. Ketika dia disudutkan, maka pelaku ini akan melempar kesalahan itu pada orang lain. Nah, orang lain yang paling dekat adalah siapa? Ya pasangan, kayak gitu. Kayak misalnya dia habis kena masalah apa gitu, terus ya walaupun sebenarnya pasangan gak ada sangkut pautnya, pasti nanti akan dikait-kaitin, kamu sih kemarin tuh bikin aku bad mood, jadi aku kerjanya gak bener, ini itu dan sebagainya, kayak gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan ciri hipersensitif. Tapi sebenarnya nggak selalu mirip juga sih, tapi karena mereka itu selalu
apa ya, terlalu sensitif banget sehingga jadi kayak mengait-ngaitkan ke sesuatu yang nggak ada kaitannya sama sekali kayak gitu. Nah, ketika korban atau pasangan ini sering disalahkan, nah maka efeknya apa? Efeknya penurunan self esteem atau penghargaan dirinya juga akan turun karena memposisikan dirinya, oh ya aku tuh kok gini salah, itu salah, pokoknya segala sesuatu tuh salah aja di mata dia kayak gitu loh. Nah, ini yang membuat dia jadi kayak nggak pede, terus juga untuk mengambil satu keputusan atau tindakan itu tuh ragu-ragu karena ini salah nggak ya? Nanti ini gimana ya? Efeknya gimana ya? Jadi udah terlalu banyak mikir sampai budrek sendiri sampai bingung. Nah, efeknya apa ketika seseorang atau korban atau pasangan yang sering mendapatkan kekerasan dan penghargaan dirinya drop, ya dia ngerasa udah nggak ada jalan lain, kayak satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan menyakiti diri, misalnya untuk mengekspresikan rasa sakit, kemudian juga ada pikiran untuk mengakhiri hidup kayak gitu. Karena apa? Ya karena sulit untuk melihat jalan keluar. Padahal sebenarnya ada banyak bahkan jalan keluar yang bisa diambil, tapi yaitu karena dia nggak pede atau nggak percaya bahwa keputusan yang akan diambil itu adalah benar untuk dirinya. Karena sudut pandangnya perlahan-lahan tuh sudah diubah bahwa semuanya itu tentang orang lain, yaitu tentang pasangan yang abusive itu. Nah, jadi perlahan-lahan dengan beberapa ciri yang sudah aku sebutkan bisa menjadi patron atau bisa menjadi rambu-rambu buat teman-teman, baik itu kalian yang dalam masa pacaran atau punya teman atau punya saudara yang kok melihat ketika pacaran kok malah gak makin happy tapi justru makin sedih, makin loyo wajahnya kayak gitu, terus jadi pendiam, gak mau cerita, biasanya cekakakan tiba-tiba tuh jadi pendiam, ya cuman gak apa-apa, lagi ada masalah aja kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita sering gaungkan bersama kayak gitu loh. Ya walaupun sebenarnya udah banyak banget ya yang mengedukasi tentang abusive relationship ini, tapi banyak juga di luar sana yang mungkin belum terpapar informasi ini dan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang ibaratnya bisa hilang dengan sendirinya. Nah, karena apa? Ketika seseorang dalam hubungan pacaran mengalami kekerasan, itu secara nggak langsung dia sudah menimbulkan luka juga, dan otomatis potensi mengalami kekerasan dalam pernikahan itu juga besar, walaupun ketika menikah nggak sama pelaku ya, ketika pacaran, karena secara self esteem atau secara penghargaan dia tuh udah ngedrop dulu. Makanya ketika ada orang atau ada teman atau kolega atau sahabat atau kalian sendiri yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran, segera akses konseling. Mau itu konseling gratis, konseling berbayar, atau konseling di lembaga-lembaga yang khusus menangani kekerasan, silahkan akses kayak gitu. Karena penting untuk mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan penghargaan diri kalian agar kedepannya itu bisa lebih stabil ibaratnya. Ya walaupun sebenarnya masalah itu pasti akan ada, tapi sudut pandangnya tuh udah nggak langsung ngejudge diri sendiri kayak gitu loh. Nah, kemudian bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan salah, kekerasan ini juga bisa dialami juga oleh anak-anak. Walaupun pelaku secara tidak langsung walaupun pelaku hanya melakukan pada pasangan, tapi pasangan yang jadi korban kekerasan ini juga berpotensi jadi pelaku juga ke anak-anak. Karena apa? Kan power relationnya ini nggak balance kayak gitu. Jadi ketika misalnya nih suami ke istri, ya istri ke anak kayak gitu, secara spontan biasanya, kayak nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba ketika marah udah langsung main tangan kayak gitu, anak rewel sedikit udah nyubit dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu dipertimbangkan, karena banyak mereka yang mengalami KDRT juga berpikir
kasihan anak-anak kalau nggak punya ayah ketika misalnya mau memutuskan bercerai ya, bukan karena soal finansial. Padahal ketika ada ayahnya pun, jika perilakunya masih dengan kekerasan seperti itu, justru itu juga bikin anak-anak pun juga nggak sehat secara mental, dan dia pun berpotensi juga melakukan kekerasan juga ke orang lain, ke teman sebaya, ke pacarnya atau ke pasangannya nantinya, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu jadi perlu disadari bahwa mata rantai kekerasan itu bisa kok diputus sedini mungkin, kayak gitu, asal kita punya kesadaran untuk bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Nah gitu ya teman-teman ya, semoga pembahasan tentang abusive relationship ini bermanfaat, dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan bisa disebarkan juga ke orang-orang lain. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin podcast Celoteh Yori. Dan jika ada pertanyaan atau request topik, bisa kalian komen di kolom komen atau nge-DM aku di Instagram di @celotehyori_. Dengan senang hati, semoga aku juga bisa menjawab pertanyaan atau request kalian ya. Oke, begitu dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Celoteh Yori berikutnya. Bye!